makin miris, jaringan teroris sekarang mulai pindah cara kerja. Mereka nggak lagi muncul di ruang konvensional, tapi justru mulai bergerak lewat ruang digital. 2 siswa Bali direkrut kelompok teroris lewat game online. 110 anak Indonesia masuk grup radikal. Pimpinan Ormas Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja Selasa pagi ditangkap oleh polisi Polda Metro Jaya di markasnya. Ini wawancarin Bapak tentang radikalisme yang ada di kampus ini. Tanyanya ini Pak. Karena biar bagaimanapun kampus kita dikenal sebagai ruangan atau wilayah intelektual, layaknya orang-orang pemikiran. Nah, satu atau dua saja cara pemikiran yang bermasalah masuk ke dalam kampus itu bisa menjadi tempat berkembang pemikiran yang salah itu. Makanya itu perlu diwaspadai. Radikalisme itu kan munculnya dari pemikiran-pemikiran liar. Nah, cara menangkal yang paling efektif itu ya melalui pemikiran-pemikiran tadi. Misalnya di faktor psikologisnya itu bisa jadi dari orang-orang yang pemikirannya tidak terlalu luas, pemikirannya sempit. Kalau dalam hal agama itu tidak wasatiyah, boleh dari tengah-tengah, tidak terlalu ke kanan atau terlalu ke kiri. Makanya dari sisi itu kita harus melakukan pendekatan yang secara secara pemikiran juga. Hanya begini, pendekatan pertama pencegahan dalam hal kultur kampus itu misalnya perlu adanya cara kampus atau cara universitas atau cara sekolah untuk bisa mengintegrasikan atau memadupadankan nilai-nilai yang kita yakini sebagai nilai-nilai yang benar ke dalam kurikulum kampus. Misalnya untuk kita kan kalau di kampus itu kan ada pembelajaran namanya Islam Muhammadiyahan, ada Pancasila, ada kewarganegaraan. Kita memahami Pancasila yang benar, kita memahami cara berwarga negara yang baik dengan benar, kita memahami cara Muhammadiyah menjalankan Islamnya, itu insya Allah itu bisa melawan paham-pahamnya radikal. Itu bisa. Menurut pengamatan Bapak melalui jalur atau media apa gitu? Oh, medianya ya, bagaimana dia masuk ke dalam lingkungan kampus. Memang kalau kita lihat kehidupan kampus ini kayak seperti kehidupan masyarakat secara umum. Jadi di dalam kampus itu ada organisasi, ada budaya, ada agama, dan lain sebagainya. Saya rasa hal-hal itu bisa menjadi beberapa corong yang bisa menampung paham-paham itu sehingga masuk ke dalam kampus saya ini. Nah, misalnya kayak untuk organisasi mahasiswa, ada beberapa organisasi mahasiswa tertentu yang memang menjadi corong utama paham-paham radikal itu masuk. Misalnya pengajian lingkungan tertutup masuk. Misalnya pengajian lingkungan tertutup, kemudian kegiatan-kegiatan yang eksklusif, tidak terbuka, seperti itu bisa dicurigai sebagai corong masuknya ke dalam kampus. Kemudian misalnya yang paling modern, media sosial itu menjadi salah satu corong paling besar masuknya paham-paham radikal ke kampus, karena semua orang bisa mengakses media sosial, semua orang bisa belajar di media sosial, tapi semua orang itu bebas menggunakan media sosial tanpa pengawasan. Nah, hal itu yang bisa menyebabkan hal-hal yang negatif, dalam hal ini radikalisme itu bisa menyebar ke dalam pikiran-pikiran anggota kampus, mahasiswa, dan mahasiswa, bahkan tenaga kependidikan, dosen itu bisa terpapar juga melalui media sosial, tidak difilter, tidak diawasi, atau bahkan dibiarkan begitu saja. Atau mungkin yang paling bahaya bisa juga melalui pendekatan personal. Ada orang-orang yang coba masuk ke kampus melakukan pendekatan secara personal, ceramah segala macam, pendekatan
seolah-olah berteman, tapi dia mendoktrin dengan paham-paham yang dia pahami sebagai paham yang baik, rupanya itu paham-paham yang radikal, bisa juga seperti itu. Jadi saya rasa 3 colong itu baik dari kegiatan organisasi kampus, baik dari media sosial maupun dari pendekatan personal, semuanya bisa masuk, bisa menjadi jalan masuk paham-paham radikal ke kampus. Selanjutnya Pak, bagaimana peran dosen dan pihak kampus dalam mencegah penyebaran paham radikalisme universitas? Baik, kalau kita bicara peran dosen itu kembali ke jawaban saya yang sebelumnya. Di kampus itu kan ada yang mata kuliah magang menyerah. Salah satu peran yang paling utama bagi dosen, bagi mahasiswa dalam hal kampus ini adalah menanamkan karakter. Nah itu bisa digunakan sebagai salah satu cara dosen berperan dalam memberikan penyebaran paham radikalisme. Jadi memberikan pendidikan karakter, wawasan kebangsaan melalui pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, mahasiswa. Kemudian kalau misalnya dosen-dosen yang bisa dalam tanda kutip populer, itu bisa memberikan contoh, bisa menjadi role model untuk mahasiswa yang mengenal beliau supaya mengikuti cara beliau menjalankan atau berkepribadian, berperilaku tidak ekstrim, biasa saja, kemudian wasotian, berada di tengah, tidak terlalu kiri, tidak terlalu kanan, itu menjadi role model. Kemudian bagi dosen-dosen yang punya, saya ingat namanya mahasiswa, kalau kita ada masalah, kita punya hal yang perlu didiskusikan, nggak apa-apa didiskusikan dengan dosen PA, karena dia juga memiliki peran untuk bisa mendampingi mahasiswa yang dinasehatinya sebagai mahasiswa BA, baik secara akademik maupun akademik. Jadi peran dosen itu banyak sekali, baik dari sisi akademiknya dalam hal memberikan materi perkuliahan, baik dari sisi kepribadian yang menjadi role model, baik dari sisi kehidupan pendekatan pribadinya dengan mahasiswa sebagai dosen PA, banyak peran yang bisa dilakukan dosen. Saya bisa mencegah penyebaran radikalisme. Pertanyaan terakhir, apa pesan Bapak untuk mahasiswa agar tidak mudah terpengaruh oleh ideologi radikal dan tetap berpikir kritis secara terbuka? Baik, pemikiran kritis itu kan dia nggak muncul tiba-tiba. Pemikiran kritis itu pemikiran yang rebel, kalau melawan. Dia tidak bisa dicaplok begitu saja. Kata orang A, dia mempertanyakan apa benar A. Nah, jadi kita perlu melatih kebiasaan berpikir kritis itu. Jadi bukan hanya percaya dengan apa yang didengarkan, kita harus mengobservasi yang benar apa yang diucapkan. Selain kita belajar membangun budaya berpikir kritis, yang kedua yang tidak kalah penting itu menghargai pendapat orang lain. Saya selalu bicara itu, coba mulai untuk terbiasa untuk dalam tanda kutip hal-hal yang tidak terlalu urgent, membangun kebiasaan pemakluman. Tapi untuk hal-hal yang tidak coba untuk mulai membangun budaya pemakluman itu. Oh ya, kita maklumkan dia suka nasi goreng, saya nggak suka nasi goreng, mungkin dia seleranya berbeda dengan saya. Nah dari hal-hal pemakluman yang kecil itu kita bisa membangun toleransi ke hal yang lebih besar lagi. Jadi jangan dari hal-hal yang kecil saja kita mulai mudah untuk berselisih. Jadi bisa berkembang ke hal-hal yang lebih besar. Jadi mulai dilakukan daya seperti itu. Karena biar bagaimanapun kebenaran itu nggak tunggal. Hal yang kita nggak benar bisa jadi orang lain nggak terlalu benar. Hal-hal seperti itu menjadi sesuatu yang penting untuk kita. Karena mau dimanapun kita sebagai insan kampus, orang yang di kampus, orang yang bersekolah, berkuliah itu kan dikenal sebagai orang-orang yang selain tidak tingkat kritis yang tinggi, tapi juga sebagai orang yang punya sisi toleransi yang tinggi juga. Jadi paham radikalisme ini bisa benar-benar hapus atau bukan terkendali ini? Kalau kita bicara realistis, tidak ada paham yang bisa dihapus. Tidak akan mungkin bisa dihapus paham. Karena
ideologi lah, kayak ideologi itu kan selalu berkembang dinamis di masyarakat. Jadi nggak mungkin kalau misalnya tiba-tiba kita stop hapus semuanya. Caranya bagaimana? Ya ini tadi melalui kurikulum, memberikan pembelajaran, memberikan pengawasan yang kuat, kemudian membangun pendidikan dalam berpikir kritis, melakukan pelatihan untuk penguatan karakter mahasiswa, itu bisa kita kendalikan. Kalau maksudnya kita kendalikan bagaimana kita menangkal atau kalau kita menghapusnya secara realistis nggak mungkin, nggak bisa kalau pandangan saya. Saya kira itu, saya kira bagus ya kalau ada apa namanya, ada diskusi-diskusi seperti ini. Supaya pada ini kan apa namanya itu berlatih mengembangkan pemikiran kritis. Silakan. Sebelumnya kami minta maaf kalau ada kata kami yang salah atau kata-kata yang kurang sopan. Bila kami akhiri wawancara pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.